Hai teman-teman, saya di sini sedikit menjelaskan materi tentang desain studi dalam epidemiologi yang saya pahami. Nah, studi epidemiologi ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yang dimana ada studi observasional dan studi eksperimental. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang studi observasional, yaitu jenis studi di mana peneliti hanya mengamati tanpa memberikan perlakuan intervensi pada subjek. Studi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada deskriptif dan analitik. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu tentang studi deskriptif, yang dimana studi deskriptif ini digambarkan atau menggambarkan suatu kejadian atau masalah kesehatan tanpa mencari hubungan sebab dan akibat. Nah, ada tiga jenis dari studi deskriptif. Yang pertama, case report, yaitu laporan satu kasus unik, misalnya seperti seorang petani di sebuah daerah mengalami kelainan kulit langka setelah penyemprotan pestisida tanpa APD. Nah, studi ini hanya menceritakan kasus tersebut tanpa memberikan apa atau membandingkan. Yang kedua ada case series, yaitu kumpulan beberapa kasus yang sama atau yang sejenis. Misalnya seperti 5 pekerja mengalami gangguan pernapasan akibat debu asbes. Studi ini hanya menjelaskan kejadian, bukan menganalisis sebab dan akibat. Yang ketiga ada cross sectional, yaitu mengukur kondisi pada satu waktu tertentu. Misalnya seperti kita survei status gizi pada 300 siswa SD di Palembang pada bulan ini. Studi ini hanya bisa menjelaskan di mana kita tahu berapa persen anak yang kurang gizi, tapi tidak tahu penyebabnya apa. Nah, berikutnya adalah ada studi analitik yang bertujuan adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor resiko dengan penyakit. Nah, terdiri dari tiga jenis, yaitu ada case control, yaitu untuk membandingkan orang yang sakit dan yang tidak sakit, lalu dilihat riwayat paparannya. Nah, contohnya seperti penelitian pada 50 orang yang menderita diare dan 50 orang yang tidak diare. Nah, kemudian ditelusuri apakah mereka menggunakan air sumur dangkal atau tidak. Jika lebih banyak penderita yang menggunakan air sumur itu, maka ada dugaan bahwa air sumur itu adalah faktor resikonya. Yang kedua ada studi cohort, yaitu mengikuti kelompok berdasarkan paparannya dan melihat siapa yang sakit di masa depan. Nah, contohnya itu seperti 200 buruh pabrik pestisida dibagi menjadi dua, ada yang menggunakan APD lengkap dan tidak menggunakan APD lengkap. Nah, lalu diikuti selama 5 tahun untuk melihat siapa yang mengalami gangguan pernapasan. Nah, ini nih cocok untuk melihat efek jangka panjang dari paparan. Nah, yang ketiga ada cross sectional atau seperti deskriptif tadi, yaitu survei satu waktu tapi dilihat hubungannya. Contohnya seperti survei 500 orang dewasa, dicatat apakah mereka merokok, apakah mereka tidak memiliki tekanan darah tinggi. Nah, dari itu kita dapat menganalisis apakah lebih banyak perokok atau yang hipertensi dibanding yang tidak merokok. Lalu yang kedua ada studi eksperimental, yaitu studi di mana peneliti memberikan perlakuan atau intervensi. Nah, ada dua jenis dari studi eksperimental, yaitu studi randomized control trial atau RCT, yaitu peserta dibagi secara acak ke kelompok intervensi dan kontrol. Misalnya 100 ibu hamil dibagi dua, yaitu kelompok A diberi tablet zat besi dan kelompok B tidak. Setelah 3 bulan dibandingkan kadar HB-nya. Nah, jika kadar HB kelompok A lebih tinggi, maka tablet zat besi dianggap sangat efektif. Nah, yang kedua ada culture randomized control trial, yaitu dibagi acak adalah kelompok seperti desa atau sekolah. Contohnya seperti 2 sekolah dasar dipilih. Nah, sekolah A diberikan program cuci tangan dengan sabun dan sekolah B tidak. Setelah 3 bulan dilihat berapa banyak siswa yang mengalami diare. Nah, di masing-masing sekolah tersebut.